Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat beraktivitas dan selamat belajar di rumah. Oke, pada kesempatan kali ini Ustadz Komar akan menjelaskan tentang kita akan belajar tematik tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Untuk anakku sekalian, persiapkan buku kalian, kita akan belajar bersama-sama. Tahukah kalian bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, banyak suku bangsa, banyak tarian, banyak rumah adat serta agama. Kita semua dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa saya memiliki banyak keberagaman. Dengan keberagaman itulah kita bisa saling mengenal satu sama yang lain. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku Minangkabau. Namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Allah yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Tolong dibuka pada buku tematik kalian, teks tentang pawai budaya. Pada teks pawai budaya tersebut, kalian pasti menemukan beberapa kalimat dan beberapa paragraf. Sudah dibaca apa belum? Kalau belum, Ustadz Komar akan kasih waktu kalian untuk belajar, untuk membaca sejenak. Nah, pada paragraf pertama, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Ini bisa kalian baca pada buku tematik kalian. Selanjutnya, pada paragraf 2 di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Ada rombongan laki-laki mengenakan baju kemeja jas warna putih dan seterusnya, bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya pada paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf terakhir yakni paragraf kelima. Pada bacaan tersebut terdapat berapa paragraf anak-anakku? Ya, benar sekali, ada 5 paragraf. Setelah kalian baca, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Sebagaimana yang bacaan yang berjudul Pawai Budaya tadi, kalian menemukan berapa paragraf? Ya, benar, ada 5 paragraf. Setiap paragraf pasti memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Apa sih gagasan pokok itu? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Ustadz Komar ulangi lagi, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Selain gagasan pokok, dalam suatu paragraf pasti terdapat yang namanya gagasan pendukung. Apa sih gagasan pendukung itu? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Sekali lagi, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Pada paragraf kedua, di situ terdapat 7 baris kalimat. Coba, bisakah kalian menentukan mana yang gagasan pokok, mana yang gagasan pendukung? Pada paragraf 2 ini, untuk gagasan pokok terletak
di awal kalimat, yaitu pada kalimat di barisan pawai terdapat terlihat rombongan dari Maluku. Ini yang dinamakan gagasan pokok. Untuk kalimat 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu merupakan gagasan pendukung dari kalimat yang pertama. Di paragraf ketiga, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Ini adalah merupakan gagasan pokok dari paragraf ketiga. Sedangkan paragraf kedua, 3, 4, dan selanjutnya merupakan gagasan pendukung. Nah, anakku kira-kira sudah bisa bagaimana menentukan gagasan pokok pada suatu paragraf. Nah, kalau kita cermati setiap paragraf yang ada pada bacaan pawai budaya, gagasan pokoknya terletak di awal paragraf. Selanjutnya, Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dalam segi budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Beragam budaya, beragam agama, ada agama Islam, ada agama Katolik, ada agama Protestan. Begitu pula dengan bahasanya, ada bahasa Sunda, ada bahasa Madura, ada bahasa Jawa. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Kita tidak boleh mengolok-olok perbedaan tersebut, supaya apa? Tidak terjadi perpecahan ataupun permusuhan. Semisal, ini merupakan contoh-contoh keberagaman yang ada di negara kita Indonesia. Yang pertama ada di Nangro Aceh Darussalam. Itu kita amati ada bentuk pakaian adatnya, ada bentuk rumahnya. Ini juga berbeda dengan di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, Sumatera Riau, Kepulauan Riau, dan juga Jambi. Ini semua merupakan yang saya sampaikan tadi, ada perbedaan rumah adat, ada perbedaan makanan, ada perbedaan pakaian, dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh lain dari pulau-pulau lain di Sumatera Selatan, DKI Jakarta, dan lain. Yogyakarta, ada Banten, ada Jawa Tengah, ada Jogja, ada Jawa Timur, ada Bali, ada Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Kalian bisa mencari sendiri dan melihat di buku-buku ataupun literasi yang menjelaskan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Ini contoh-contohnya. Setelah mendapatkan informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nah, apakah kalian semua berasal dari daerah yang sama? Tentu tidak. Kita pasti memiliki asal-usul yang berbeda-beda. Apakah kalian punya ciri khas daerah yang sama? Tentu tidak. Pasti kita memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Nah, ini Ustadz Komar mencoba untuk menjawab seperti ini. Bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Oke, kita bantu dengan ini jawabannya. Tetap hidup rukun, saling menghargai, tidak mengejek ciri khas daerah teman kita. Meskipun teman kita memiliki perbedaan warna kulit, perbedaan secara fisik, perbedaan agama, perbedaan semua, pokoknya teman kita berbeda. Apa sikap kita? Yaitu tetap hidup rukun, saling menghargai, tidak mengejek satu sama yang lainnya.
Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah NKRI. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, kekayaan suku, kekayaan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Kita wajib dan harus mensyukurinya. Bagaimana kita mensyukuri keberagaman tersebut? Wujud syukur kita dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghormati dan saling menghargai antara suku, pemeluk agama, kepercayaan yang berbeda-beda di antara kita. Sekarang tulislah pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang lama. Coba anak-anakku dilihat di buku tematiknya masing-masing. Di situ dituliskan bagaimana sikap kita menghargai keberagaman. Ada contoh satu, yaitu bermain bersama teman-teman yang berlainan agama. Kira-kira kalian bisa menyebutkan apalagi sikap untuk menghargai keberagaman? Ustadz Komar akan bantu. Yang kedua, bisa dengan cara tidak mengganggu teman yang berbeda agama yang sedang melaksanakan ibadah. Terus yang ketiga, tidak mengejek suku dan agama orang lain. Terus sikap menghargai yang keempat, berteman dengan semua teman meski memiliki perbedaan suku, agama, bahasa maupun perbedaan yang lainnya. Kamu juga bisa menuliskan contoh-contoh sikap tidak menghargai keberagaman. Bisa ditulis di buku tematik kalian. Sikap tidak menghargai keberagaman. Yang pertama, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa saja. Ini tidak diperbolehkan. Terus yang kedua, mengejek agama dan suku orang lain. Kita tidak boleh mengejek agama dan suku orang lain. Yang ketiga, hanya berteman dengan teman yang seagama saja. Contoh, Udin agamanya Islam, hanya mau berteman dengan yang seagama dengan Udin saja, yakni Islam. Ketika ada temannya yang beragama Kristen, Udin tidak mau berteman dengan dia. Nah, ini merupakan sikap atau contoh yang tidak menghargai keberagaman, dalam hal ini keberagaman dalam agama. Terus yang keempat, tidak memberi kesempatan teman untuk beribadah. Contoh, semisal teman kita sedang melaksanakan ibadah, kita menghalang-halanginya untuk beribadah. Itu merupakan sikap yang tidak menghargai keberagaman. Sebagai anak Indonesia, kita pasti merasa bangga terhadap keberagaman yang ada di negeri kita. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Selain kaya akan budaya, kaya akan tarian, makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis-jenis alat musik. Di sebelah kanan Ustadz Komar ini terdapat contoh dan gambar alat musik yang ada di Indonesia. Alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Ada angklung, ada saluang, ada kecapi, ada gendang, ada tifa. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Kecapi berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Sedangkan angklung berasal dari Jawa Barat, dimainkan juga dengan cara digoyangkan. Saluang yang bentuknya menyerupai seruling itu berasal dari Sumatera Barat, yang cara memainkannya dengan cara ditiup. Kendang itu berasal dari Jawa Barat, yang cara penggunaannya itu dipukul. Begitu juga dengan tifa, alat musik dari Papua yang juga dimainkan dengan cara
dipukul. Anak-anak bisa membedakan ya, mana tarian yang ditiup, mana tarian yang dimainkannya secara dipetik, mana alat musik yang cara mainkannya dipukul. Sekarang tugas kalian, tulislah nama alat musik tradisional yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik tersebut dan cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Ini bisa kalian lihat di buku tematik kalian. Kalau masih belum bisa, Ustadz akan membantu. Nih, kecapi. Nah, kira-kira berasal dari mana kecapi? Kecapi berasal dari daerah Jawa Barat. Dimainkan dengan cara dipetik. Senar yang dipetik bergetar dan menghasilkan bunyi. Bisa kalian tulis di buku tematik kalian. Sudah? Ustadz Komar lanjut. Terus yang ketiga, gendang. Gendang berasal dari Jawa Barat ataupun Jawa Tengah. Bagaimana cara memainkannya? Gendang dimainkan dengan cara dipukul. Bagian yang dipukul akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Alat musik yang keempat, tifa. Tahukah kalian di mana daerah asal tifa berasal? Tifa merupakan alat musik daerah Papua. Cara memainkannya yakni dengan cara dipukul. Sumber bunyinya bagaimana? Untuk sumber bunyi, bagian dipukul akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Yang terakhir, angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyangkan bagian dalam bambu tersebut sehingga menimbulkan bunyi. Itu termasuk alat musik dan daerah asalnya serta sumber bunyi yang dihasilkan dari alat musik tersebut. Baik anak-anakku, selanjutnya Ustadz Komar akan menjelaskan lebih lanjut. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Tahukah kalian di manakah indera pendengar? Ya, indera pendengar kita adalah kedua telinga. Kita harus bisa mensyukurinya, mensyukuri atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaganya dengan baik. Melalui indera ini, yakni indera pendengar, kita dapat mendengarkan dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Kita bisa mendengarkan lagu, kita bisa mendengarkan guru menjelaskan, itu karena kita memiliki indera pendengaran. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Saya ulangi lagi, sumber bunyi adalah sumber benda yang menghasilkan bunyi, itu namanya sumber bunyi. Semisal kalian mengetuk pintu, nah berarti sumber bunyinya adalah pintu tersebut. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Kita bisa mendengar ucapan seseorang, itu berarti bunyi merambat melalui apa? Iya, benar. Bunyi merambat melalui gas. Nah, seperti itu. Bunyi tidak akan bisa kita dengar tidak akan merambat melalui ruang hampa atau kedap suara.
Sekian penjelasan dari Ustadz Komar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.